Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Insight. Alhamdulillah senang sekali Insight Jack TV dapat kembali hadir bersama saya Intan Elita yang akan menemani sahabat Insight selama 60 menit ke depan di program Insight Ramadan bersama Bazis DKI Jakarta. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu program unggulan Bazis DKI Jakarta yaitu Jakarta Cinta Quran. Oleh karena itu telah hadir bersama saya Bapak Muhammad Nasir Tajang selaku Wakil Ketua 4 Bazis DKI Jakarta. Dan juga bintang tamu kita pada episode kali ini ada Mas Cuping Topan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau berbicara mengenai program-program dari Basnas Bazis nih tentunya program-program yang Masya Allah bisa membantu umat ya, Insya Allah ya. Insya Allah. Nah kali ini nih Pak Nasir, kita kan berbicara mengenai tema kita Jakarta Cinta Quran. Ini Masya Allah, ini sebuah program seperti apa nih Pak? Mungkin bisa jelaskan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagi kita umat Islam, Al-Quran itu kitab suci kita. Ya, yang kedua wajib kita imani. Ya, kalau kita lihat di penjelasan Al-Quran, memang Al-Quran itu pertama harus menjadi hudan, harus menjadi petunjuk hidup kita. Jadi ketika kita bicara Al-Quran, ini sementara di DKI itu sekitar 86% Muslim, otomatis petunjuknya adalah Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran juga bisa menjadi mau'izah. Mau'izah, penasehat. Ya, jadi menasehati kita mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan, mana yang boleh kita makan, mana yang tidak boleh, mana yang boleh kita pandang, mana yang tidak boleh kita pandang, mana harta kita yang menjadi milik kita sepenuhnya, mana yang mau kita berikan. Jadi itu ada diatur di dalam Al-Quran. Kemudian juga ada bisa berfungsi sebagai syifa, obat. Saya pikir masyarakat kota biasanya mungkin fisiknya kelihatan bisa segar ya? Berotot, tapi mungkin hatinya remuk. Kalau kembali dalam Al-Quran, insya Allah akan tumbuh hati-hati yang peduli, yang baik, yang penuh kasih sayang. Kemudian juga ada artinya rahmah, kasih sayang. Jadi melihat kondisi kota Jakarta menjadi perhatian kami di Basnas DKI Jakarta, bagaimana masyarakat DKI Jakarta ini bisa mencintai Al-Quran. Makanya kita membuat program Jakarta Cinta Quran. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran ya. Persis, dan khususnya nih bagi seluruh umat muslim nih ya, agar mencintai bahwa Al-Quran sebagai petunjuk kita jangan sampai diabaikan nih. Betul. Gitu ya. Aduh, Masya Allah ini program yang sangat luar biasa ini Pak. Amin, amin. Kalau buat Mas Cuping sendiri, bagaimana sih Mas Cuping sebagai seorang sosok selebritis, aduh Masya Allah ya. Memandang kedudukan Al-Quran itu gimana tuh Mas Cuping? Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasir ya terkait dengan Al-Quran. Selain Al-Quran merupakan sebuah petunjuk, selain itu juga sebagai sebuah pedoman umat kita, umat Islam. Bahwa Al-Quran ini merupakan sebuah kitab yang berbeda di antara kitab-kitab lain. Mungkin hari ini kita baca buku hanya sebatas ilmu yang kita dapatkan ya. Itu juga kitab-kitab lain. Tapi Al-Quran ini ketika kita membaca, Allah memberikan keberkahan. Jadi memberikan pahala kepada kita. Baik yang membaca maupun yang mendengar. Apalagi sekarang ini momentum di bulan suci Ramadan ya. Ketika kita membaca Al-Quran, justru ganjaran pahala itu berkali-kali lipat. Nah apalagi saya secara pribadi kalau ditanya tentang program yang disampaikan oleh Pak Nasir itu, ini merupakan sebuah apresiasi yang harus kita dukung gitu. Sebagai seorang influencer atau sebagai seorang yang memang, kalau saya biasa teman-teman juluki resitir Qurannya, karena saya memang di mana-mana selalu share Al-Quran gitu. Bukan karena Al-Quran, mungkin hari ini saya tidak bisa berjumpa dengan Mbak Intan dan juga tidak bisa berjumpa dengan Pak Nasir gitu. Karena keberkahan Al-Quran itulah sehingga dunia ini, bumi ini ada. Seperti itu. Apalagi program yang tadi disampaikan bahwa
Jakarta Cinta Al-Quran ini sangat baik sekali ya. Karena Indonesia yang merupakan mayoritas Muslim terbesar di dunia, jangan cuma hanya sebatas simbolis saja namanya gitu, tapi bagaimana ada syiar-syiar atau giro dakwah yang harus disampaikan gitu. Salah satunya Al-Quran. Masya Allah. Iya, Jadi kita bertemu hari ini juga seharusnya karena Al-Quran gitu ya. Wah, Masya Allah ya. Dan tapi kalau menurut Pak Nasir sendiri nih, untuk di Jakarta sendiri sebenarnya daya minat masyarakat membaca Al-Quran tuh bagaimana nih Pak? Ada nggak mungkin datanya? Ya mungkin saya awali dulu. Jadi kalau kita lihat interaksi dengan dalam Al-Quran itu, cinta itu paling tinggi nilainya. Betul. Kita harus mengenal dulu Al-Quran itu apa, kitab suci yang merupakan kalamullah segala macam. Kita harus kenal dulu. Kemudian level berikutnya adalah membacanya. Kemudian level berikutnya adalah menulisnya. Setelah itu kita memahami. Nah, setelah kita pahami, kita harus mengamalkan. Kalau kita sudah mengamalkan, Al-Quran itu sudah hadir dalam kita, berarti kita sudah mencintai Al-Quran. Jadi ini sebuah tahapan tertinggi yang kami harapkan masyarakat DKI bisa mencapainya. Kemudian program ini kami canangkan bulan puasa tahun yang lalu. Setahun yang lalu ya. Kita istilahkan Gerakan Jakarta Cinta Quran. Jadi program ini akan terus berkesinambungan. Karena mempelajari Al-Quran, kemudian mengamalkan, sampai kita mencintai butuh proses panjang. Butuh proses panjang. Dan sebagai tambahan juga selain itu kita mengamalkan, kita harus mensiarkan juga. Ini dalam rangka ini. Makin dalam ini ya pembahasan kita ya. Baik Mas Iping juga Pak Nasir, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Dan saya yakin pasti sahabat Insight juga semakin pengen tahu nih sebenarnya program Jakarta Cinta Quran ini bidikannya atau goal besarnya apa nih? Nanti kita akan bahas ya setelah yang satu ini.